Sejak mendapat mandat untuk menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan, Gubernur DKI Jakarta Jokowi banyak mendapat serangan, baik di media maupun aksi unjuk rasa. Lawan-lawan politik Jokowi pun bermunculan. Calon presiden yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, saat berkampanye di Gelora Bung Karno, minggu lalu juga menyampaikan sindiran kepada Jokowi melalui pidato politiknya. Prabowo, saudara mau dipipit boneka-boneka? Saudara mau punya presiden boneka, saudara-saudara? Kemudian ada seorang tokoh politik yang bikin statement di koran beberapa hari yang lalu. Dia mengatakan jangan saling menjelek-jelekan. Saya setuju. Menjelekkan orang tidak baik. Dia mengajarkan dan menganjurkan supaya berpolitik itu santun. Katanya harus santun. Jadi saya aneh. Saya merasa aneh. Dan akhirnya saya bikin sajak. Kalian mau dengar sajak saya? Sajak saya judulnya adalah Asal Santun. Boleh bohong, asal santun. Boleh nipu, asal santun. Boleh curi, asal santun. Boleh korupsi, asal santun. Boleh khianat, asal santun. Boleh ingkar janji, asal santun. Boleh jual negeri, asal santun. Saudara-saudara sekalian, boleh menyerahkan kedaulatan bangsa kepada orang asing, asal santun. Penolakan Jokowi sebagai capres juga muncul melalui berbagai aksi. Ratusan orang yang mengaku mantan pendukung calon gubernur Jokowi berunjuk rasa di Balai Kota. Mereka mengubah nama dan logo Jakarta Baru yang disingkat JB menjadi Jokowi Bohong. Menurut mereka, kesediaan Jokowi menjadi capres merupakan bentuk kebohongan Jokowi karena Jokowi sudah berjanji untuk menjadi gubernur selama 5 tahun dan berjanji mewujudkan Jakarta Baru. Sebelumnya, puluhan warga Jakarta juga mendatangi Balai Kota. Mereka memprotes Jokowi yang dicalonkan menjadi presiden. Menurut mereka, Jokowi pun janji menjabat selama 5 tahun dan bertekad untuk memperbaiki Jakarta. Masa yang datang juga menyiapkan tiket kereta api bagi Jokowi untuk pulang kampung jika tetap pada pendiriannya menjadi calon presiden. Sejauh ini, Jokowi masih santai menanggapi kritik dan serangan tersebut. Biasa seperti biasa. Tapi saya kira budaya kita soal lebih baik apabila kita ini bisa menunjukkan kepada masyarakat, oh calon-calonnya rukun-rukun, nah, oh calon-calonnya apa saling sapa, terus tarungnya di mana? Adunya di mana? Ya, adu program. Ya kan, adu gagasan, adu ide itu harusnya. Ya, ini luar biasa, ini baru bakal calon sebenarnya Jokowi ini, tapi kritikannya sudah luar biasa, serangannya sudah luar biasa, ada yang demo, ada yang bersajak tadi. Itu tadi akan menjadi tema kita, bersajak santun, nih tamunya santun semua nih pastinya ya malam ini. Ada Pak Egy Sujana, Presiden Suara Independen Rakyat Indonesia, pendukung Prabowo Subianto kata ini ya. Selamat malam Pak Egy. Ya, selamat malam. Iya, kemudian ada pakar komunikasi politik, Pak Effendi Ghazali, selamat malam. Malam, dipaksa tinggal sedikit nih ya. Iya. Dan Ketua Presidium Sekretariat Nasional atau Seknas. Ya, ini merupakan gerakan yang sejak awal mendesak PDIP mencapreskan Jokowi katanya. Selamat malam Pak Yamin. Selamat malam Mbak. Iya. Oh, Seknas pro Jokowi. Ada Seknas Seknasnya. Jokowi. Oh, Jokowi bukan pro Jokowi. Jaringan Organisasi Komunikasi Warga Indonesia.
Oh, Jokowi Nah, itu artinya itu. Oh. Nah ini dikritik banyak serangan ini ya, baik dari capres lain maupun demonstran, maupun pengamat dan politisi dan ormas, banyak juga yang mengkritik pencapresan Jokowi ini, Pak Yamin. Komentarnya memang? Ya saya kira lumrah ya. Ini kan masuk masa kampanye, masuk sesi di mana orang mulai melihat berapa kekuatan saya, berapa kekuatan lawan, bagaimana mengurangi kekuatan lawan, bagaimana saya menaikkan kekuatan saya atau electability saya. Saya kira lazim yang seperti ini terjadi. Yang menjadi tidak lazim sebenarnya ketika itu berlebihan. Ketika itu melawan akal sehat. Ini sudah berlebihan tidak menurut Pak Yamin? Saya kira hampir Oh, hampir ya. Hampir. Belum. Oh, jadi belum, jadi nggak apa-apa ya masih. Hampir, ya. Iya. Jadi saya kira orang akan tetap percaya bahwa ya politik itu soal akal sehat. Politik itu soal Jadi tidak akan banyak pengaruhnya ini konsepsi, kampanye atau serangan-serangan. politik Tapi ini itu soal apa sih moralitas. keberatannya sebenarnya kalau Anda melihat ini Pak Egy, pihak-pihak yang tidak ingin Jokowi menjadi capres ini? Menyambung akal sehat itu dataran operasionalnya cara berpikir kita harus objektif, sistematis, kemudian toleran. Jadi kalau pada tingkat objektivitas sistematisnya terpenuhi, kalau pendapat saya benar, harusnya yang ikut toleran kepada yang benar. Sebaliknya kalau Anda objektif, sistematis, Ya, kita saya yang lihat toleran apa- gitu loh. iya. Nah, itu Kita lihat metodologinya pernyataannya. dulu. Kalau menurut Anda, Nah, siapa secara yang objektif. benar ya? Yang objektif ini yang gimana? Yang objektif itu begini, diawali dengan perjanjian dalam konteks sumpah. Sumpahnya Jokowi jelas 5 tahun ngurus Jakarta. Di atas Quran lagi, di kepalanya itu, di atas kepalanya ada Quran. Quran ini kitab suci yang luar biasa buat umat Islam, nggak bisa diabaikan. Dan kategori orang-orang yang ingkar janji, omong bohong, diberi amanah khianat, ini munafik gitu loh. Waduh, ini berat sekali nih kalau Itu kata Nabi bukan kata Egy Sudana. Ini kalau urusannya sudah sudah- merumuskan. tapi Saya kan berpikir objektif. itu begini. Tunggu dulu dong. Ini objektivitas, bukan subjektif. Subjektif dong. Oh, tidak. Anda yang mengatakan itu subjektif bukan realitas. Saya mengutip hadis. Iya, Bukan- tapi bukan- itu maksudnya subjektif. realitasnya memang disumpah 5 Nah. tahun. Iya, tapi disumpahnya nggak ada loh untuk 5 tahun. Ada. Alah, Ya. untuk menjadi gubernur. Kalau Anda melihatnya nih, Kan periode Iya. 2012, 5 tahun masa itu gitu nggak bisa gitu. silakan nih Pak Effendi. Ini belum tuntas loh ini nih. Mau Nah, diteruskan oleh ya? karena itu, secara Terus. objektif, ini berbahaya secara mental. Kita dipimpin oleh orang yang lebih tunduk kepada mandat Mama Mega daripada rakyat gitu loh. Itu yang diharapkan rakyat Kata Jakarta. siapa anda menganggap rakyat tidak mendukung Jokowi, hanya Ya, dukungan dari tadi kan Megawati? sebagian banyak yang kritik tidak setuju. Itu berapa gelintir orang itu? Itu kan ukurannya. Kalau kebenaran bukan banyak sedikit. Tapi tadi saya udah bilang objektivitas. Kalau objektivitas itu tidak bisa terganggu oleh urusan sedikit atau banyak. Ya. Tapi lihat kepada fokus yang kita bahas objektif. Baik, Pak Effendi. Nah, jelas di sini sudah ada pelanggaran serius, yaitu menyimpang dari komitmennya bersumpah di atas Al-Quran itu loh. Nah, ini itu Pak- substansinya. Pak- Jadi jangan karena kita subjektif pembela dia, nggak penting itu. Kalau Pak Effendi, kalau kami mencatat ini dari berbagai media ya, serangan-serangan Subjektif lagi. terhadap Lu nggak objektif dong kayak gitu. Aduh, apa ya nggak objektif? Baik, ini objektif juga ini ya. Untuk apa saya? Kepentingan saya kan nggak ada, saya nggak nyalek. Lu nggak kan apa. lu kan bela Pak Prabowo, pendukungnya. Nah, Jangan- itu nggak- salahnya. jangan dibilang nggak ada kepentingan. Bukan. Dalam pengertian Jujur begini. dong, jujur dong. Begini, Lu- kita lagi bahas secara objektif. Iya. Kalau oke. objektif jangan dikaitkan dengan kepentingan Tapi gitu kalau loh. Anda Pasti ada kepentingan dong. Enggak, Gimana orang mau objektif? nanti Aduh. itu nanti. Lu Batra Setelah gimana sih? sistematis dan toleran tadi baru di situ. Saya lagi Oke, baru oke. dataran objektif. Oke. Tapi Gitu. kalau Pak Prabowo tadi sepertinya tidak objektif ya, kayak seperti agak emosional begitu ketika membacakan sajak dari itu ya. Gini, ukuran objektif bukan emosional tidak emosional, itu soal gaya. Tapi muatannya gitu loh. Oke. Muatannya, Oke. bener nggak ada pengkhianatan, bener nggak ada ingkar janji, itu maksud objektif. Baik, Pak Effendi, kalau kami rangkum nih dari berbagai media ya, serangan-serangan Jokowi ya tadi itu karena tidak memenuhi alasannya, karena tidak memenuhi 5 tahun. Ada yang mengatakan belum menyelesaikan masalah Jakarta,
ada juga yang mengatakan, ini kami rangkum dari berbagai media, bahwa wawasannya masih kurang, tingkat nasional saja belum begitu ya, apalagi ini Jakarta saja belum, apalagi nasional seperti itu. Bahkan ada lagi yang berkomentar ini tidak presiden look katanya, atau kalau presenter biasanya kan kamera face, ini nggak presiden face begitu. Oke, jadi begini yang saya bedakan dua hal, tapi basisnya ilmu saja. Yang pertama, memang ada semacam keterkejutan karena akselerasi. Mula-mula kan partai-partai politik termasuk para capres itu menduga ini akan dideklarasikan sesudah pemilu legislatif. Tiba-tiba dipercepat. Sehingga terkejut sebetulnya secara mental. Banyak juga kan kita baca kan, tiba-tiba orang lain bilang aku Raupopo, lalu dijawab sama yang satu Raupopo ndasmu katanya gitu ya. Jadi artinya ini semua dalam tanda petik itu yang ada di media sosial. Jadi ini kehebatan Jokowi, apapun alasannya, Jokowi's factor dalam pemilu 2014 ini harus diakui. Ya, dia yang jadi faktor sehingga muncul kemudian kontestasi yang kita lihat seperti sekarang. Nah, masuk kepada kontestasi, saya sih ingin menggarisbawahi secara sangat sederhana bahwa kami kalau belajar ilmu komunikasi politik sebetulnya tidak mengenal istilah black campaign atau kampanye hitam. Tapi kalaupun ada yang pakai silakan. Kami takut menyinggung orang-orang hitam. Karena kalau jelek kasih ke orang hitam, yang putih yang bagus. Nggak. Kampanye negatif saja. Nah, kita bagi dua saja, kampanye negatif dan kampanye positif. Bahkan sederhananya, dosen-dosen saya itu bilang, semua kampanye itu positif kecuali 3 katanya. Tapi ternyata kita temukan nanti di Indonesia jadi 4. Hebat juga Indonesia nih, bisa menyumbang satu indikator kampanye negatif terhadap ilmu komunikasi politik. Yang pertama itu kalau data tidak akurat. Tapi jadi artinya gini, orang yang mengatakan Pak Jokowi pernah mengatakan akan 5 tahun memerintah Jakarta, karena itu kami tidak setuju. Itu positif. Akurat. Akurat. Ada kan? Fakta. Tapi tenang dulu. Ya, fakta. Maksud saya, lalu berhadapan dengan orang lain yang mengatakan, walaupun dia pernah mengatakan begitu, tapi kalau memerintah Indonesia, itu sekaligus bisa menyelesaikan masalah Jakarta. Itu boleh juga, positif juga. Tapi artinya yang... Tidak loh. Ada batasan kewenangan. Enggak, bukan. Enggak bisa presiden langsung urusan saya dalam konteks kampanye. Kalau orang berkampanye seperti itu, dua-duanya positif. Karena yang satu berdasarkan data, apalagi ada videonya kan, yang 5 tahun itu. Itu cara menyampaikannya boleh seperti itu, positif itu, bukan negatif. Lalu yang kedua, tidak ada hubungannya. Tadi satu ya, data akurat atau tidak. Yang kedua, tidak ada hubungannya dengan kemampuan pemerintah. Nah, yang seperti tadi tuh, wajahnya tidak presiden look. Nah, itu nggak boleh. Itu negatif. Cengengesan begitu. Iya, sama seperti dulu, ada yang mengatakan gini, ada orang nggak cocok jadi gubernur di Sumatera. Wajahnya bukan gubernur look. Ada juga loh yang bilang begitu dulu. Ternyata terpilih itu orang. Walaupun sekarang ada persoalan dengan KPK misalnya. Tapi jadi tidak boleh mengkaitkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan pemerintah. Nah, yang ketiga, tidak boleh membangun prediksi ke masa depan kalau itu baseless, nggak ada dasarnya. Di Amerika yang paling terkenal tuh Daisy Flower kan. Jadi ada iklan anak kecil, saya lupa Monik kalau nggak salah namanya, memetik kembang, kelopak kembang. Dia ngitungnya salah-salah, anak kecil namanya. 9, 8, 3, 4, tapi dia mulai betul lagi 9, tiba-tiba di belakang ada suara 9, 8, 7, 6 sampai 1 meledak bom nuklir. Itu persaingan antara Lyndon Johnson dengan Barry Goldwater yang pada waktu itu dia dikatakan gini, kalau Anda memilih dia, wah kita masuk ke perang nuklir. Itu Amerika, tapi dari tambahan Indonesia yang 4 yang paling penting nih, yaitu ini luar biasa Indonesia kita nih, menyumbang pada ilmu komunikasi politik, yaitu tidak jelas siapa yang memasangnya. Kalau di Amerika begini, pasang iklannya atau memasang kampanye. Kalau di Amerika itu gini, saya Obama dan saya mengendorse iklan ini. Atau orang lain mengatakan, kami Friends of Obama memasang iklan ini. Atau kalau ada LSM disebutkan, kami LSM ini memasang iklan ini. Kalau di sini ada iklan yang dipasang di misalnya di media sosial atau mana, nggak dikasih tahu namanya, cuma singkatan aja, orang nggak tahu ini kelompok mana ya kayak. Apalagi kalau upload YouTube sama juga nggak itu? Apa? Iya sama. Video gitu kan? Iya, sama, nggak tahu siapa yang masang. Iya, baik, kita terima dulu penelpon. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Ya, selamat malam. Dengan siapa di mana? Malam, Mbak Rahmat Sarita. Iya, silakan Pak. Pak Roni di Bekasi. Silakan Pak Roni langsung. Iya, saya kira lebih bagus dicapreskan daripada nyapres yang ambisius, haus kekuasaan itu loh.
Itu Pak Jokowi kan bukan nyapres tapi dicapreskan. Kalau nyapres sama dengan minta-minta ingin jadi penguasa, haram hukumnya. Terus Hadis Pak juga Egy ini jangan, Sujana, tidak ada orang Islam yang bersumpah di bawah di atas Al-Quran, semuanya bersumpah di bawah Al-Quran, kan ditaruh di atas kepalanya. Terima kasih, selamat malam. Maksudnya di atas kepala. Iya, maksudnya di bawah di atas itu. Baik, terima kasih nih Pak Roni. Ya, kita akan bahas lagi ya tadi ya, tapi kita harus break dulu pemirsa. Ada apa berita segera kembali. Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita, masih membahas masalah kampanye negatif, serangan-serangan khususnya terhadap Jokowi nih yang banyak diserang ini ya. Pak Egy, seringkali serangannya tadi itu sudah di rambu-rambunya diungkap oleh Pak Effendi ya. Kadang-kadang tidak ada hubungannya dengan kemampuan memimpin. Misalnya, ini kan tukang mebel dulunya, nah ini kan tidak ada hubungannya ya. Ya makanya saya nggak pernah ngomong yang begitu, Nora itu. Saya bicara objektivitas. Dan sudah dibenarkan, itu fakta. Kalau fakta berarti positif, kan begitu. Hanya positif. Prabowo tadi bicara kalau mau mengkhianat tapi santun, itu juga positif. Dijawab Jokowi cengengesan juga positif. Jadi biasa aja, kita relax. Kalau menurut Anda sini keberatannya hanya karena masalah 5 tahun itu ya? Tidak, ada lagi yang lain. Apa itu? Nah, yang lainnya lagi di dalam konteks kita melihat dampak sosial yang besar, yang bisa diperkirakan ya. Dalam arti prediksi, tadi sebelum ini kan ada dialog kaum Tionghoa atau Chinese lainnya yang merasa khawatiran. Kenapa? Karena logika organisasi dalam bernegara, kalau dia capres jadi presiden, Ahok jadi naik. Ini problem sosial yang serius. Di Jakarta banyak yang menolak. Gerakan-gerakan anti kepada ini masih kental gitu loh. Jadi dalam konteks tadi lebih baik dicapreskan atau yang nyapreskan ini yang judul salah, jadi capresinnya itu yang keliru ya, dari PDIP-nya karena tidak memperhitungkan dampak sosial yang besar. Anda bisa perkirakan Jakarta bisa Nah ini apalagi nanti jadi boneka tadi kan disinggung oleh Prabowo itu. Kita tuh fakta. Oleh karena fakta itu, aja begini. Karena pernah kejadian bos 98 gantian bos. Iya. Soal gantian ya kan belum selesai. Ya kan. Kalau soal 5 tahun, orang banyak sekali ya pejabat gubernur di Indonesia atau di luar ya, bupati naik jadi gubernur belum selesai jabatannya karena didorong oleh sebagian besar atau sekelompok orang naik jadi gubernur atau naik jadi presiden. Itu biasa. Di Amerika semua calon presiden itu gubernur bos, senator, gubernur. Obama sendiri baru 2 tahun bos dari senator. Iya, gubernur juga ada. Clinton kan gubernur. Iya. Kalau Obama senator. Ya kan Obama baru 2 tahun jadi senator bisa. Itu lazim di dunia ini lazim. Nggak ada yang nggak lazim. Yang kedua, pandangan sekuler. Kalau konteks pandangan negara sumpah ini Quran gitu, yang tadi bilang tadi di sama atas juga kepalanya, di sana bukan juga di atas disumpah kepala. bung. Di sana juga disumpah bung. Emang negara, emang di Indonesia konteksnya begini, Bo. Kita mau ini diselesain punya dulu apa enggak? Enggak, ngerti sudah logikanya. Karena nilai-nilai yang kedua, kita anut, ya saya mau katakan, adalah ajaran yang Islam kedua, gitu loh. yang kedua yang mau nggak saya bisa katakan, dinafikan oleh pandangan bahwa yang kalau sifatnya ada begitu. pandangan misalnya ketidakmampuan itu sangat subjektif atau boneka sama sekali nggak pernah terbukti. Siapa yang merecoki Pak Jokowi selama jadi wali kota Solo? Nggak ada. Atau direcoki selama jadi gubernur DKI. Nggak ada ditemukan fakta. Nah ini kalau boneka itu termasuk negatif atau tidak Pak Effendi? Tapi kita terima telepon dulu. Karena itu bukan hal yang kita nggak pernah jawab, biarin aja. Karena faktanya nggak pernah ada. Halo, selamat malam. Halo. Ini politik. Ya terputusnya. Ini kalau nggak ada gini. Sekarang aja persoalan-persoalan yang harus ditandatangani sama Jokowi itu nggak ada, masih numpuk tuh surat. Saya konfirmasi langsung sama si Ahok. Halo. Betul. Ya selamat malam. Halo. Ya halo silakan Pak, dengan siapa di mana? Halo, saya dengan Alvin Effendi dari Tambun Selatan. Ya silakan langsung. Halo, selamat malam. Halo Pak Alvin. Kami dari Alvin Effendi dari Tambun Selatan, Bekasi. Kami masyarakat Sumatera, orang Batak dari Jawa sangat mendukung Jokowi untuk jadi presiden. Baik, terima kasih ya Pak Alvin di Tambun ya, di Bekasi ini. Ya ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung, sudah pasti itu. Tapi kalau Anda melihat tadi Pak Effendi, satu ya, saya misalnya begini, kalau tukang mebel misalnya kan, ada yang bilang, wah nggak pantas,
jadi presiden karena kemampuannya tukang mebel misalnya. Mestinya kalau itu mau dijawab dengan kampanye juga, saya punya resepnya, pernah saya sampaikan. Kan itu kita tahu ya, dari petinggi salah satu partai kan, saya bilang begini, dalam komunikasi politik, ya kan, kekuasaan itu digambarkan sebagai kursi, betul nggak? Dan yang pinter membuat kursi itu tukang mebel. Kursinya di DPR aja diperebutkan kan? Jadi tergantung bagaimana menjawabnya. Nah, ada lagi nih, misalnya soal kalau perjanjian batu tulis misalnya ya, kalau ada yang mengungkap itu kampanye positif. Karena memang ada perjanjiannya. Cuma nanti pertanyaan orang, kok diungkap-ungkap, cengeng nggak sih misalnya gitu ya. Jadi itu dikembalikan lagi kepada publik. Nah, belakangan kita tahu ada calon presiden yang naik pesawat ke Maldives, bukan Maldive ya. Kesalahannya cuma di Maldive saja. Yang lain tuh positif. Jangan ada masalah. Ada masalah. Negatifnya di Maldive. Negatifnya cuma salah mengucapkan Maldive. Ya kan mestinya Maldives. Kalau yang saya tahu ini. Jadi Maldive maksudnya ngeledek juga boleh. Maksud saya ada orang yang menganggap itu begitu penting sampai dia upload gitu ya. Bahwa nggak layak tuh pergi dengan orang itu. Padahal nggak ada sama sekali tindakan, mohon maaf, susila di situ. Asusila nggak ada kan? Cuma naik aja, masa nggak boleh megang boneka orang? Jangan-jangan presiden boneka tadi itu maksudnya yang meluk boneka maksudnya. Kan nggak masalah. Lalu ditanggapi, cuma menanggapinya agak berlebihan juga. Kalau mau meniru gaya Clinton dengan Hillary waktu itu, cukup sebetulnya mungkin ibu Abu Rizal Bakri aja yang menanggapinya. Pegang boneka, jangan semua. Masa sekjen partai ikut megang boneka juga lama-lama. Jadi ini artinya bangsa kita ini lagi belajar. Selama faktanya ada, nggak apa-apa. Serahkan kepada publik nanti. Kita terima telepon dulu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan, dengan siapa di mana? Saya Bapak Khalid dari Jakarta. Iya, silakan, Pak. Kalau bisa, ya halo selamat malam. Ya, langsung Pak, sudah dengar. Saya Pak Khalid dari Jakarta, Bu. Langsung. Kalau bisa Pak Jokowi jangan jadi presiden dulu dah. Tuntasin dulu 5 tahun, kalau udah nyapres baru kita dukung gitu Pak. Kenapa Pak? Jadi biar ada hasil yang nyata selama 5 tahun ini, jadi ada tanggung jawabnya lah. Baik. Jadi pimpinan kan nggak cuma buat pelarian dulu sementara itu enggak kan. Baik. Nah, ini yang menarik ini ya. Terima kasih nih Pak Holik, selamat malam. Terima kasih. Ini yang menarik, Pak Holik. Tentu walaupun belum bisa berkomunikasi terus nonton ya. Maksud saya begini, ini yang menarik. Karena pendapat-pendapat begini, ini tadi mohon maaf, Jak TV tidak disensor ini kan? Oh, tidak. Kalau yang nolak baru ditampilkan enggak ya? Artinya ini random. Ini positif kok, Jak TV positif. Enggak, bukan. Maksud saya pentingnya di sini nih, Rahma dan para pemirsa, kita itu akhirnya tentu harus mengatakan antara suara yang mendukung dengan yang misalnya mengatakan jangan dong, kan dulu janjinya 5 tahun. Itu harus terungkap, diangkat oleh media secara seimbang. Jangan mentang-mentang media sudah mendukung, lalu suara yang seperti ini diblok. Nah, cara yang adil untuk melihat itu antara lain melalui lembaga survei sebetulnya ya. Memang beberapa lembaga survei sudah mengungkapkan, tapi mohon maaf lagi nih Rahma dan pemirsa, saya belakangan agak bingung juga dengan lembaga survei ini. Ada yang misalnya mengatakan partai tertentu, Partai Demokrat lah kita sebut ya, dinyatakan antara 4, 5, atau 6%. Tiba-tiba ada juga lembaga survei yang katanya sangat dipercaya, bilang 10,6%. Nah itu sudah berapa? Sebenarnya. Kalau yang satu ini benar, yang lain salah semua. Atau yang lain benar, yang ini salah total. Jadi maksud saya, pernyataan-pernyataan ini harus kita rekam dengan baik. Maksudnya, suara orang yang bilang, silahkan Pak, kami dukung untuk ke tingkat nasional, atau yang mengatakan jangan Pak. Tapi menanggapi Pak Holik tadi itu Pak Yamin ya, sebenarnya itu fakta juga ya. Ini kita hormati itu fakta. Hasilnya di Jakarta ini begitu, itu juga pertanyaan kan? Ya, kalau dilihat hasilnya ya pasti ada lah. Tapi saya kira tadi kan sudah diskusi ya. Tapi kan masalah besarnya ya silakan. Kalau ukuran banjir macet mah kagak ada lah. Gimana sih? Macetnya ganjil genap ini gimana nih? Banyak zaman Jokowi. Waktu banjir. Waktu banjir ini lebih banyak yang mati. Pertama jadi kalau banjir di Amerika aja banjir, nggak bisa begitu. Begitu. Tapi ada gini loh, Pak Jokowi melakukan tindakan-tindakan untuk mengatasi banjir yang ya cukup signifikan tindakannya untuk mengatasi banjirnya. Enggak, ada nyalain hujan kok. Iya. Boleh. Ini kan ada tindakan nih yang perlu diperiksa. Pakai teori lagi ya. Jadi maksud saya begini. Dua pendapat ini mungkin nanti dulu akan benar ya, boleh.
Kita nih lagi ngobrol, jangan dipolitisir. Enggak apa-apa, silakan kacau juga kita nih. Iya, silakan dilanjutkan Kita nih kan Pak. lagi Ya. nggak kuliah nih. Selain banjir, macet dan Iya, ada tindakan-tindakan yang dilakukan sudah, ya kan? Ada tindakan-tindakan yang signifikan pasti sudah dilakukan. Nah, kalau tidak menjawab yang Pak menyelesaikan Audi ya, Pak, ya? Nggak, misalnya apa sih yang signifikan? soal banjir dan Yang signifikannya apa tuh, Pak? Contoh. Ya sudah dibangun waduk yang cukup memadai, sudah berbaiki, ada waduk, ada ya Itu kan, masih periode yang sungai yang sudah Itu gubernur sebelumnya juga melakukan, enggak, Pak. Iya, ada penelitian yang sudah dibuat ya bahwa selama masa Pak Jokowi ketimbang 10 tahun atau 5 tahun yang lalu lebih banyak yang dilakukan sekarang. Ada penelitian. Iya. Ya sudah ada Tapi penelitian. mungkin publik tidak melihat penelitian, Nggak. melihat hasil yang dirasakan ya Pak Nggak, Yamin. kita ini kan ngomong yang di sini. Kalau publik merasa tidak puas, itu lain lagi jawabannya, silakan. Ya, tidak puas itu. Tapi tindakannya ini ada. Nah, itu kan kalau ketidakpuasan politik nanti akan dijawab dengan secara politik namanya. Iya. Itulah Kalau komunikasi. macet Nah, ini juga belum ada, ini juga yang dirasa. kalau mau soal macet itu, kesalahannya sejak awal itu Jakarta ini salah dibangunnya. Begitu kalau soal Ya, macet. tapi waktu Jokowi kampanye mudah tuh ngatasin macet sama banjir. Dia ngomong gitu, Bos. Ada catatannya. Ya, Kecil susah urusan kita, itu. susah kita Jangan kalau begitu. ngomongnya begini nih. Bukan menurut saya. begitu, itu fakta yang Ya, saya bicarain. oke. Bukan saya Lu ngarang-ngarang. boleh deh ngomong gitu, Gi. Lu boleh lah ngomong gitu, terserah Bukan lu dah. gitu, Min. Bukan Ente gitu. juga boleh ngomong gitu. Enggak. Artinya Nah, gitu. soal jawaban orang ini, kita kan yang menginginkan Jokowi jadi presiden, dia kan itu rakyat Indonesia. Yang ditanya itu rakyat Indonesia, jangan rakyat Jakarta dong. Ya, tetapi Kan mungkin Indonesia. ayat memilih Bahwa- harus dibekali ini ya, tahu Ya, siapa yang akan dipilih melalui makanya dialog-dialog menurut saya semacam itu- ini. Baik, kita harus Ya, break dulu nih, kita ya, lanjutkan ya, lagi ya, nanti ya, pemirsa ya, setelah ya. pesan-pesan berikut ini. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Adapa Berita. Kita lanjutkan dialog ini, mungkin langsung ditengahi ya tadi itu oleh Saya tidak bermaksud menengahi karena bagi kami lagi-lagi kalau pada teori aja maaf bos itu wajar-wajar aja. Iya. Pemilu itu khususnya di tengah abad modern ini ditambah lagi dengan abad media sosial itu memang harus diwarnai dengan kontestasi. Tapi kalau mengatakan boneka seperti itu, Ya, boleh itu aja, fakta lazim bukan? aja. Apa? Bukan, itu kan soal interpretasi dan perasaan. Kalau lebih pakai tataran nilai ya, saya lebih melihat ada 3 hal penting tuh. Satu, nilai-nilai feodal, oligarki, transaksional. Ini 3 hal ini yang mendasar menurut saya dalam setiap event pemilu atau kaitan dengan partai politik. Ya. Nah, feodalismenya itu sangat jelas gitu loh. Nilai-nilai yang sudah mendasar dalam konteks ajaran Islam seperti sumpah nggak boleh dilanggar itu kalah dengan perintah atasannya. Baik, Jadi kita nanti terima telepon dulu khawatirnya nih. Ya, saya ada jawab. presiden di atas presiden. Itu sesat. Ya, Itu bukan sesat. itu fakta, Bos. Saya nggak bicara soal yang lain. mencalonkan Ah, ini presiden. feodalnya Harus diingat itu. soal Nggak, mencalonkan Anda presiden. harus Itu ngerti kan nilai administratif feodal, partai. Itu Nilai administratif. feodal itu harus dipahami. Bukan yang mencalonkan saya- presiden. Saya ingatkan saudara Egy, Ya. mencalonkan presiden itu kan harus melalui partai. Jadi Jokowi pasti tidak bisa mencalonkan tanpa persetujuan Ya, partai. Baik, kita terima telepon Anda dulu belum nih. administratifnya Halo, begitu, selamat jadi malam. bukan feodal. Ya, ini kita survei nih penelponnya ini. Halo, selamat malam. Bukan itu sebentar. Ya, ini penelpon dulu nih Pak Egy. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam ya, Ya, Bu. silakan dengan siapa di mana? Saya Pak Agus Tono nih. Ya, dari silakan Pak Palmerah. Agus. Silakan nih Pak Agus dari Palmerah. Saya mau bicara sama Pak Egy nih sebetulnya nih. Sebetulnya nggak usah banyak-banyak lebar ngomong di TV nih. Masalahnya kalau saya bilang Gerindra tuh udah jatuh dan takut menghadapi PDIP. Begitu Jokowi dicalonkan, sudah muter-muter kemana-mana ada pembayaran. Itu yang pada ini pada bayaran semua itu dia. Tahu bayaran semua itu. Yang mana Jangan maksudnya? salah, saya udah tahu itu Iya, pangkalannya. Oh, yang demo maksudnya Pak? Ya, baik. Itu terus. bisa negatif kalau nggak ada bukti bahwa yang demo memang terima bayaran gitu. Atau jangan-jangan semua yang demo ini memang dikerahkan gitu selama ini. Tapi saya mau kembali, tadi saya belum sempat itu. Jadi soal banjir, pasti proses yang panjang ya. Kalau ditanya puas atau tidak, saya nggak puas.
Tetapi dalam 10 tahun terakhir katanya akselerasi pengedukan waduk, bahkan dibuat bukunya sekarang, silakan beli bukunya itu memang paling banyak dilakukan pada zaman Jokowi. Tetapi pada bagian lain, misalnya kita lihat ya, kalau mau misalnya menyerang secara positif dan efektif gini, kalau pada zaman gubernur sebelum Pak Jokowi ini, dulu kalau menghadapi banjir tuh ada latihannya loh. Ada apel siaga di Monas, di kecamatan-kecamatan. Nah, pada waktu Pak Jokowi ini agak terlambat. Yang ada latihan itu yang saya tahu menjelang akhir tahun itu, kan ada Jakarta Night Festival, ada Jakarta Night Market dan lain-lain. Yang sempat saya lihat latihan itu latihan Pak Jokowi nyanyi sama Oma Irama. Ya kan? Ya, lalu sesudah terjadi latihan itu 13 hari kemudian terjadi banjir besar. Jadi kalau yang mau diarahkan adalah nggak sempat berlatih atau memberdayakan masyarakat. Itu benar di situ gitu. Tapi itu yang harusnya misalnya dikejar kalau mau mengejar. Kalau yang gubernur sebelumnya tidak dimuat di media itu latihan-latihan itu ya. Jadi saya nggak tahu itu kalau dulu ada latihan. Tapi yang agak besar itu kan latihan nyanyinya misalnya ketimbang latihan menghadapi banjir. Nah, kalau hal itu yang diarahkan itu menurut saya positif. Itu juga nggak benar. Saya lebih ingin mempertajam nilai feodal tadi, bukan dalam perspektif yang Yamin katakan. Yang saya maksud itu ketundukannya itu loh kepada Mama Meganya ini yang kita anggap secara organisasi wajar, tapi ini untuk presiden, bos. Nanti sangat pantas untuk diduga nanti ada presiden di atas presiden. Nah, ini presidennya siapa begitu? Itu begini, Bu Mega itu sudah mengangkat, memberikan mandat kepada gubernur banyak sekali yang menang. Gubernur Lampung misalnya itu PDI Perjuangan. Apa Bu Mega membonekakan gubernur Lampung? Kan enggak. Tapi ini presiden ya, bukan sama aja, ini kan pengalaman. Kita lihat orang kan lihat track record, Mbak. Ya kan? Ada bupati yang dikasih nggak bisa SK. Ini logikanya. Ini yang namanya sesat tuh. Karena kalau udah keputusan partai, ketua partai nggak didengar ya nggak bisa. Memang seluruh gimana logikanya? Kan mendaftarkan menjadi calon itu melalui partai melalui itu teknis, bos. Bisa nggak bicara teknis? Kita bicara substansi nilai tentang feodalisme. Nah, saya mau tunjukkan nggak pernah ada. Saya mau tunjukkan nggak pernah ada saudara Egy. Saya ini berdasarkan fakta saudara Egy. Saudara Yamin. Jangan gitu. Jangan kau pikir kita nggak ngerti. Ini dengan penunjukan saja dari gubernur menjadi dicapreskan. Itu bukti, bukan apa salahnya. Itulah feodalismenya. Tunduk nggak bisa. Harusnya Jokowi bisa menjawab, saya pegang amanah ini dulu. Saya tidak mau itu. Kalau tidak mau bersedia, itu satu sisi sebagai satu nilai-nilai yang memegang komitmen. Banyak yang meragukan seperti itu, Pak Effendi, bahwa ini akan menjadi boneka karena tadi sudah ketundukan kepada, kalau istilahnya Mama Mega nih. Jadi begini, saya mau katakan, belum selesai nih, lazim orang menyerang, lazim orang negatif kampanye. Saya nggak ada nyerang. Lazim orang saya juga nggak ada saya nggak nyerang. Iya, lazim kalau menyerang pun boleh. Tapi gitu. Kita juga harus terbuka, ya. Saudara Egy kan pendukung Prabowo. Iya. Jangan-jangan tadi penelpon tadi benar ya, Pak Egy, karena Gerindra. Kalau saya deklar ini Jokowi. Mbak, saya deklar pendukung Jokowi. Saya suara independen rakyat Indonesia. Siri. Nggak ada urusannya dengan Gerindra. Tapi saya Prabowo, respect dengan Prabowo itu pilihan politik saya dong. Nggak ada urusannya dengan yang Anda bicarakan. Lu kalau udah ngomong independen kok milih orang. Kalau nggak ngerti independen itu. Ya. Kalau mau independen itu sikap tidak tergantung kepada siapapun. Tapi ketika kebenaran itu ada di sana, kita ke sana nggak ada independen juga untuk memilih begitu ya. Silakan nih Pak. Kalau mau berpikir jernih, tinggal dua hal. Yang pertama, sistem politik kita barangkali secara umum feodal ya. Anda tahu dong kan di ketua umum di partai-partai lain juga pokoknya apapun semua feodal ya. Iya, kalau sistemnya. Tapi Gerindra juga. Nah iyalah. Bisa jadi kalau Anda menyebutkan begitu ya. Iya. Kalau tapi lepas. Nah, itu satu. Tapi bagian yang kedua. Bagian yang kedua, tetap independen itu loh maksudnya. Bagian yang kedua, barangkali yang ingin kita katakan bahwa memang selama Pak Yamin bisa menyatakan belum pernah ada bukti, itu memang kita nggak boleh paksakan bahwa nanti akan terjadi
boneka di bawah. Bukan akan, Bos. Saya ingetin. Bukti Ini bahwa dia bilang belum ada bukti. Iya, tapi saya bisa bikin bukti. Coba. Perintah untuk dicapreskan itu kan ketundukan yang luar biasa. Dia bisa mengelak, dia bisa menolak, bisa dong. Sebagai orang yang kalau independen ya. Kalau dia tidak mau berpegang nolak, teguh. Iya, tidak, itu betul. Tunduk kepada nilai feodal gitu. Ya. Tapi artinya Bang Egy Gitu, percaya saya. bahwa Pak Jokowi ini hanya diperintahkan untuk maju nyapres, sementara dari dalam hatinya tidak ingin nyapres. Itu kalau soal hati saya nggak tahu. Makanya Tapi itu. kalau soal sikap, orang yang punya independensinya kuat, komitmennya, janjinya itu dia bisa nolak. Kalau saya sering mengatakan di mana-mana bahwa setiap orang yang masuk dalam politik itu dia punya hak untuk nyapres pada waktunya gitu ya. Dan berhak juga mengatakan kepada publik saya ingin mencapai posisi publik yang lebih tinggi. Itu Jadi betul. tidak Kalau nggak ada masalah. Masalahnya dia masih gubernur yang sudah pernah bersumpah, itu masalah besar itu. bagi dia masalahnya tetap di situ. Di atas kepala. Fakta bagi dia. Gitu ya. Fakta bagi dia, bagi kalian juga. Iya, Masa iya. kalian nggak lihat di fakta? Ya, baik, ini silakan Ada, Pak ada. Yamin mungkin. Saya kira apa namanya itu tidak melambang, bukan hal yang dianggap, bukan feodal atau bukan boneka. Orang mendapatkan tugas dari partainya, boleh dong dia terima dengan sukacita. Satu. Kemudian yang kedua, bahwa soal boneka saya kira sama sekali nggak ada fakta. Kalau soal sama wawasan sekali. ini ya, ini kan fakta juga bahwa memang jam terbangnya kan baru di Solo dan DKI belum sampai 2 tahun. Ini kan fakta belum jam terbangnya belum tinggi begitu. Ya, boleh begitu. Tapi ada juga fakta Obama cuma 2 tahun jadi anggota senator. belum Nah, sampai. ini malah menarik. Jadi maksud saya pada bagian ini, nggak bisa. iya boleh ya. Ketika berbicara soal wawasan dan lain-lain itu, justru seharusnya partai-partai lain itu masuk dari jalur itu, sehingga sekarang yang harus dimentahkan kalau dulu ya, kalau 5 tahun lalu, itu ada kalimat seperti ini yang mengatakan Pak SBY itu maju dengan sandal jepit pun pasti akan menang. Itu ya. Kalau sekarang saya bilang enggak. Jadi nggak bisa kita katakan Pak Jokowi ini maju dengan sandal jepit akan menang. Enggak. Justru Saya dari setuju, situ setuju, partai-partai masuk. Setuju, Bung. Partai-partai lain masuknya dari situ. Jadi pasti dia punya wawasan yang akan dia sampaikan pada waktunya. Ya. Atau Jangan bagi dulu-dulu orang nih. lain karena belum selama melihat. ini kan dia kan belum calon presiden, Ya. jadi dia nggak pernah kelihatan. Dan justru karena itu, karena belum terlihat, maka siapa yang akan maju bersama dia, justru karena jujur saja, orang juga mengakui ada keterbatasan pengalaman atau wawasan yang belum disampaikan. Karena itu orang kan sering membayangkan nanti yang menjadi pendamping dia itu antara lain macam-macam ya harapan orang. Ada pertimbangan Jawa, Sumatera, militer, non-militer, birokrat yang berpengalaman, teknokrat dan lain. Itu menentukan. Karena begini, kalau sekarang kan ini tujuannya cuma untuk legislatif. Jadi Jokowi adalah magnet yang menarik suara. Bahkan kalau melewati ambang batas 27,5% aja sudah mulus ke depannya. Tapi kalau tidak, misalnya di 20% saja misalnya, maka posisi siapa yang menjadi cawapres Jadi harus belum kita lagi lihat bos, dulu. belum lagi pihak asing. Nah, Kita ini udah tahu antek ini. Amerika. Ya. Ini bagaimana mau ngelawan? Siapa? Ya kondisi begini. Iya. Sementara kita semua tahu Yang nggak supaya antek yang mau itu capres siapa? itu pasti ke Amerika. Yang nggak antek Nah, siapa? ini kita lawan. Yang nggak antek siapa? Maksudnya Ya yang justru nggak itu antek kita apa? mau tunjukkan jangan. Iya, Paling kita tidak setuju. saya tidak antek. Saya ngelawan soalnya. Prabowo pasti bukan antek dong. percaya Bukan, dia ngelawan asing. Dia Bung, ngelawan asing. kalau PDI Perjuangan sekarang itu percaya pada ajaran Bung Karno Trisakti. Membangun kemandirian bangsa itu jadi pokok yang lagi dipikirin Bung sekarang. Karno Walaupun nggak dia- ada yang nggak hormat sama dia, kita Iya. hormat. Iya. Tapi Trisaktinya nggak jalan bos. Nah, Nggak salah. Zaman Mega BUMN banyak dijualin kok. Walaupun pertanyaan, saya setuju ya Itu konteksnya pertanyaan beda Pak lagi. Yamin dan kemudian Bang Egy yang Itu terakhir, fakta bos. terakhir ini Kita penting banget. kapal tanker aja dijual. Nggak, pertanyaan terakhir ini penting sekali. Misalnya ketika seorang Jokowi atau siapapun capres ditanya, mau kita apakan Freeport Pak gitu. Oh hati-hati jawabnya. Oh, iya, nggak berani. Berhadapan dengan Amerika. Wow, kalau Jadi ngomong jawabannya sudah kesepakat jelas ya? nanti Malah ditahan. oleh SBY dibikin kontrak 95 tahun ke depan. Ini menarik Konsesi. loh Rahma untuk kita tanya. Jadi yang jawab- persepsi lu dukung. Lu yang dukung. Jadi kira-kira sudah tahu ya jawaban Pak Yamin siapa yang bukan antek sama Amerika ini, bingung juga nih siapa Nah yang itu, bukan ini. karena ini Presiden Indonesia. Iya, Jadi tahu. harus kontak nilai itu maksud saya. Tahu.
perluasan dari nilai feodal tadi yang karena masih melekat, jadi takut pasti ngelawan Mumpung asing. kosong ini yang bukan. Baik, terima kasih nih Pak Yamin, Pak Effendi dan juga Kalau Pak Prabowo Egy. berani ngelawan ini. Gitu. Mana lah. Tapi lama yang perlu kita catat, saling serang ini kalau ngomong gertak pasti akan terus berlanjut sampai dahsyat nantinya. Iya. Cuma yang kita harapkan positif. Positif, gitu ya. kita Selama selalu pakai positif. fakta, Iya, kita pasti amati dengan baik. ikuti Tapi terus. sebentar, Rahmat tadi siapapun udah yang bilang. menang nanti presiden kita. Iya. Nah, itu yang betul. Ini di Kita closingnya jangan ini, lupa ada ini. closingnya. Udah Baik, terima bikin kasih lamaran pemirsa. jadi menteri. Ada Bang Berita masih akan terus berlanjut ya sampai jam 11 malam nanti.